Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali di pelajaran PKN yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional. Indikatornya yakni berpikir positif dalam memaknai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil. Berperilaku demokratis di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mendeskripsikan makna peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Tujuan pembelajaran: berpikir positif dalam memaknai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil dengan tulus. Berperilaku demokratis di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan ikhlas. Mendeskripsikan makna peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional dengan benar. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dengan benar. C. Kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. 1. Peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Substansinya di sini ada 1. Tata urutan peraturan perundang-undangan. 2. Lembaga negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang ketiga, lembaga negara yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Amanat TAP MPR nomor 1 MPR garing 2003 dibentuknya undang-undang sesuai dengan substansi TAP MPR RI nomor 3 garing MPR garing 2000. Nah, di sini ada tata urutan peraturan perundang-undangan. Menurut TAP MPR RI nomor 3 garing MPR garing 2000 serta UU nomor 12 tahun 2011. Perbedaannya di sini, ya. Ya, di sini kalau TAP MPR nomor 3 garing MPR tahun 2000, tata urutannya mulai dari UUD 1945, TAP MPR, UU, Perpu, PP, Perpres hingga Perda. Kalau UU nomor 12 tahun 2011, yakni tata urutannya mulai dari UUD 1945, TAP MPR, UU atau Perpu, PP atau peraturan pemerintah, Perpres, peraturan presiden, Perda provinsi serta Perda kabupaten atau kota. Hasil kajiannya, dengan telah dibentuknya atau terbentuknya 3 undang-undang yang mengatur 3 substansi utama dalam TAP MPR RI nomor 3 garing MPR garing 2000, yaitu yang pertama, UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya diatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. 2. UU nomor 24 tahun 2003 tentang MK yang mengatur bahwa kewenangan menguji UU terhadap UUD dilakukan oleh MK. Dan yang ketiga, UU nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 14 tahun 1995 tentang MA yang menegaskan bahwa kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh MA, maka ketetapan ini tidak berlaku lagi. 2. Sifat dan ciri-ciri serta arti penting peraturan perundang-undangan. Sifat dan ciri-ciri dari peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut. A. Merupakan peraturan yang tertulis. B. Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, baik itu di tingkat pusat maupun tingkat daerah. C. Merupakan norma hukum atau aturan yang mengatur pola tingkah laku. D. Mengikat secara umum dan menyeluruh. Selanjutnya, arti penting dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. A. Memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. B. Menciptakan rasa keadilan bagi setiap warga negara. C. Memberikan perlindungan bagi setiap hak-hak warga negara. D. Menciptakan ketertiban dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.